You never share your toys or communicate. I guess I'm just a playdate to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan di channel Rifanista. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rifanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Straight Point Series untuk SD atau MI kelas 4 muatan pelajaran matematika. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang oleh Gunanto dan Desi Adalia. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas soal yang terlewatkan ya, saya cek belum ada, yaitu latihan ulangan bab 9 paket 2 yang bagian B ya. Jadi untuk satu buku ini sudah kita bahas semua, bahkan sampai soal ulangan akhir tahun. Cuman untuk yang masih ketinggalan yaitu latihan ulangan bab 9 paket 2 yang bagian B dan bagian C ya. Oke, langsung saja kita ke latihan ulangan bab 9 paket 2 yang bagian B ya, di halaman 179. Jadi yang masih ketinggalan bahasan yang lainnya dari buku ini bisa dilihat di playlist pembahasan SPS Matematika kelas 4. Oke, kita mulai dari soal nomor 1 ya untuk yang bagian B. Sudut yang besarnya 75 derajat termasuk jenis sudut. Nah, ini jawabannya adalah sudut lancip ya adik sekalian ya. Ya, jadi sudut lancip itu adalah sudut yang besarnya antara 0 sampai dengan 90 derajat. Itu dinamakan sudut lancip ya. Jadi 75 derajat itu termasuk antara 0 sampai 90, jadi termasuk sudut lancip. Nah, kalau sudut yang besarnya 90 derajat itu dinamakan sudut siku-siku. Kemudian sudut yang besarnya antara 90 sampai 180 derajat itu dinamakan sudut tumpul. Sedangkan sudut yang besarnya 180 derajat itu disebut dengan sudut lurus ya. Itu untuk penjelasan soal nomor 1 ya. Tentang jenis-jenis sudut, ada sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul dan juga sudut lurus. Oke, kita ke soal berikutnya nomor 2. Besar sudut yang dibentuk oleh kedua jarum jam yang menunjukkan pukul 6 adalah, jawabannya 180 derajat ya, karena membentuk sudut lurus adik-adik sekalian ya. Ini kita lihat, ini saya gambarkan garisnya seperti ini ya. Jadi kalau jam 6 itu berarti jarum pendek di angka 6, jarum panjang di angka 12. Nah, ini berarti membentuk sudut lurus yaitu 180 derajat. Itu untuk soal nomor 2. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya, halaman 180 adik-adik sekalian ya. Ini untuk soal nomor 3 sampai dengan 5, ini di halaman 180. Nah, nih. Besar sudut A 3 kali lebih besar dari besar sudut B. Nah, ini ya. Sudut A itu 3 kali lebih besar dari sudut B. Nah, maka kalau sudut A misalnya adalah 30, nah maka sudut B 10 ya, karena A itu 3 kali lebih besar dari sudut B. Nah, sekarang jika sudut A 102 derajat, maka besar sudut B-nya itu berapa derajat? Nah, di sini sudah saya tuliskan adik-adik sekalian caranya ya. Oke. Jadi sudut A tadi besarnya adalah 102 derajat. Nah, sedangkan sudut A sendiri itu besarnya adalah 3 kali besar sudut B. Nah, tentunya dia lebih besar kalau dibandingkan dengan sudut B ya. Nah, oke. Saya tuliskan di sini, jadi 3 kali sudut B itu sama dengan 102
derajat ya, ini berarti sudut A ya. Maka besar sudut B itu 102 kita bagi dengan 3 ya. 102 dibagi 3 hasilnya adalah 34 derajat. Jadi sudut B besarnya 34 derajat. Nah, kalau 34 ini kita kalikan 3, maka hasilnya akan menjadi besar sudut A, yaitu 102 derajat. Itu adik-adik sekalian untuk soal nomor 3 ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan gambar di samping. Besar sudut U adalah, nah ini ada segitiga STU. Nah, ingat, jumlah sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat. Nah, kalau di sini sudut S besarnya 40 derajat, kemudian sudut T 45 derajat, maka besar sudut U ada berapa derajat adik-adik sekalian? Nah, ini sini juga sudah saya gambarkan ya, walaupun gambarnya tidak sesuai dengan gambar yang tadi. Yang penting ada segitiga dengan 3 buah sudut, yaitu segitiga STU ya. Oke. S tadi besarnya 40 derajat, kemudian T 45 derajat, dan U yang akan kita cari. Nah, total sudut pada segitiga 180 derajat. Maka untuk mencari besar sudut U, yaitu 180 dikurangi dengan 40 tambah 45, atau 180 dikurangi dengan besar sudut S ditambah besar sudut T. Oke. Jadi besar sudut U sama dengan 180 derajat dikurangi dengan sudut S tambah sudut T ya. S-nya 40, T-nya 45 ya. 40 tambah 45 hasilnya 85. Jadi besar sudut U sama dengan 180 derajat dikurangi 85 derajat. Hasilnya yaitu 95 derajat ya. Besar sudut U adalah 95 derajat. Itu untuk soal nomor 4 adik-adik sekalian ya. Oke, selanjutnya kita ke soal terakhir ya, di latihan ulangan bab 9 paket 2 yang bagian B. Segitiga ABC merupakan segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama kaki ya, berarti kakinya sama panjang. AB dan AC sama panjang. Nah, ini kakinya ya, adik-adik sekalian ya. Kakinya yaitu garis AB dan garis AC itu sama panjang. Jika sudut ABC itu 50 derajat, besar sudut BAC adalah, nah ini supaya lebih jelas kita buat dalam bentuk gambar ya adik-adik sekalian ya. Gambarnya seperti apa kira-kira segitiga ABC-nya. Nah, ini sudah saya gambarkan ya. Jadi ini adalah segitiga ABC, yang mana segitiga ini adalah segitiga sama kaki. Nah, panjang AB itu sama dengan panjang AC. Nah, untuk segitiga sama kaki ya, sudut-sudut yang ada di kaki yang ada di bawah ini besarnya sama. Nah, kalau misalnya di sini adalah 30, maka sini juga 30 ya gitu ya. Itu sama. Jadi sudut B itu besarnya sama dengan sudut C. Nah, jumlah sudut pada segitiga itu 180 derajat ya adik-adik sekalian ya. Sehingga kita bisa mencari besarnya sudut A. Caranya gimana? Untuk mencari besar sudut A atau sudut yang ditanyakan tadi ya. Nah, ini jadi AB sama dengan AC. Kemudian sudut ABC 50 derajat. Lah ini. Sudut B-nya ini 50 derajat, maka sudut ACB itu juga 50 derajat ya. Jadi kalau sudut ABC ini 50 derajat di sini, maka sudut ACB juga 50 derajat. Lah ini ya. Sudut ABC sama dengan 50, maka sudut ACB juga 50 karena sudut-sudut di kaki segitiga sama kaki itu besarnya sama. Oke, maka untuk mencari besar sudut A atau sudut BAC sama dengan total sudut pada segitiga yaitu 180 ya, dikurangi dengan sudut ABC tambah sudut ACB ya, 180 derajat dikurangi sudut ABC tambah sudut ACB sama dengan 180 dikurangi sudut ABC tadi 50, sudut ACB juga 50. 180 dikurangi 50 tambah 50. 50 tambah 50 hasilnya adalah 100. Nah, sehingga besar sudut BAC atau CAB sama 180 dikurangi 100 hasilnya berapa? 80 derajat. Jadi besar sudut BAC adalah 80 derajat. Itu ya adik-adik sekalian ya untuk soal nomor 5. Jadi jawabannya 80 derajat. Oke. Untuk latihan ulangan bab 9 paket 2 yang bagian B sudah kita bahas semuanya 1 sampai dengan 5. Kemudian untuk yang bagian C masih ada 5 soal akan kita bahas di video berikutnya ya.
Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Dan terima kasih juga untuk dukungan terhadap channel ini. Semoga channel ini tetap berkembang ya dengan dukungan adik-adik semua. Saya rasa cukup sekian dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.